Janji besar Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza dan Ukraina dalam hitungan hari ternyata bertabrakan dengan realitas diplomasi yang rumit. Hingga saat ini, Rusia masih memborbardir Ukraina, meski Ukraina membalas. Tapi tetap saja, Rusia terlalu kuat bagi Zelensky tanpa bantuan Amerika. Apalagi setelah pertemuan Trump dan Putin di Alaska yang belum mencapai kata sepakat untuk gencatan senjata, membuat Ukraina makin was-was karena bisa saja Rusia menyerang mereka kapan saja. Lantas sebenarnya, apakah yang diminta Putin? Gimana reaksi Ukraina dan Trump mendengar jawaban dari Presiden Rusia tersebut? Mari kita ulas dalam tayangan video berikut ini. Omong kosong Donald Trump, mungkin itulah yang dapat disimpulkan usai dirinya gagal menghentikan dua perang paling disorot di dunia saat ini, yakni perang Ukraina dan juga pembantaian atau genosida di jalur Gaza. Padahal selama kampanye 2024, berulang kali Trump menegaskan bahwa ia bisa mengakhiri konflik di Ukraina dalam 24 jam dan membawa perdamaian di Gaza melalui negosiasi cepat. Namun setelah 3 bulan menjabat pada April 2025, janji tersebut jauh dari kenyataan. Di Ukraina, Rusia telah memborbardir kota-kota strategis seperti Kharkiv dan Odessa. Meskipun Ukraina membalas dengan serangan drone dan rudal yang didukung NATO, namun Rusia jelas berada di atas angin. Proposal Trump untuk gencatan senjata pun ditolak mentah-mentah oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang melihat kemajuan militer Rusia di Donbas sebagai keunggulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menolak tawaran yang dianggap menguntungkan Rusia, seperti pengakuan atas wilayah yang diduduki. Dan sebaliknya, kini Trump pun menyalahkan Zelensky. Dan tanpa bantuan militer Amerika Serikat, Ukraina jelas kesulitan menghadapi Rusia yang terlalu kuat untuk mereka. Sementara terbaru, salah satu pertemuan tingkat tinggi terbesar di dekade ini baru saja terjadi saat Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu Donald Trump pada tanggal 15 Agustus 2025 di Anchorage, Alaska. Sebagai info, ini adalah pertama kali Putin menginjakan kaki di Amerika Serikat sejak 2015, di mana ini juga menjadi pertemuan resmi pertama antara dua pemimpin dunia tersebut sejak perang Ukraina dimulai. Menurut analisis berbagai sumber, tujuan utama di balik pertemuan itu sendiri adalah mendiskusikan potensi gencatan senjata dan upaya perdamaian dalam perang Ukraina. Trump ingin memulai proses diplomasi, sementara Putin ingin terlihat kembali di panggung internasional sekaligus menunjukkan kekuatannya yang setara atau nggak bisa ditekan Amerika. Selanjutnya, memasuki sesi pertemuan dengan Putin dan Trump duduk dan bernegosiasi selama kurang lebih 3 jam. Trump pada akhirnya gagal memaksakan gencatan senjata, dan inilah yang akhirnya banyak orang menilai kalau Amerika sudah mulai kehilangan tahtanya sebagai salah satu bangsa yang besar. Syarat Putin jika ingin perang berakhir. Di mana jika kita mendengarkan keseluruhan jawaban Putin, maka jawabannya mencerminkan sikap hati-hati dan penuh dengan syarat. Meski mengatakan setuju dengan penghentian permusuhan, namun ia menyatakan memiliki keraguan tentang potensi gencatan senjata tersebut dan menunjukkan bahwa ada banyak hal atau nuansa yang perlu dibahas lebih lanjut sebelum kesepakatan dapat direalisasikan.
Sikap ini konsisten dengan pola sebelumnya dalam konflik, di mana Putin kerap kali menunjukkan kesiapan untuk berdialog, namun dengan syarat-syarat yang menguntungkan posisi Rusia, seperti pengakuan atas wilayah yang telah dikuasai Rusia dan Ukraina, yang luasnya sekitar 20% wilayah Ukraina pada akhir 2023. Selain itu, Putin tampaknya tetap waspada terhadap niat Barat, khususnya Amerika Serikat, yang ia anggap sebagai lawan strategis dalam konflik ini. So how are they going to use these 30 days? Are they going to use it in order to continue the forced mobilization in Ukraine, in order to supply weapons to those areas, in order to newly mobilized units to undergo training, or none of this is going to happen? Then we have a question. We agree with the propositions to stop hostilities, but we proceed from the fact that such ceasefire should be such that would lead to a permanent peace and remove the initial original causes of the crisis. Dan terbaru, Putin juga meminta pertemuan selanjutnya dengan Trump dan Zelensky berlangsung di Moskow alias ibu kota Rusia. Putin jelas bukan tanpa tujuan, mereka memancing Amerika untuk masuk ke kandang singa. Awal mula konflik Rusia-Ukraina. Sebagai informasi soal penyebab krisis atau akar masalah konflik, kita harus tahu bahwa Rusia pertama kali menginvasi Ukraina pada tahun 2014 ketika mereka mendukung pemberontak pro-Rusia di wilayah timur Ukraina, Donbas, dan mencaplok Crimea secara ilegal menurut hukum internasional. Invasi Rusia itu sendiri dipicu oleh kekhawatiran Putin bahwa Ukraina semakin dekat dengan Barat, terutama setelah revolusi pro-Barat di Ukraina yang menggulingkan pemerintah pro-Rusia. Dan pada Februari 2022, Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina dengan tujuan yang lebih besar, yakni mencegah Ukraina bergabung dengan NATO dan melemahkan pengaruh Barat di Eropa Timur serta Tengah. Putin menuntut agar NATO tidak memperluas keanggotaannya dan mengurangi kehadiran militer NATO di wilayah tersebut. Namun, tuntutan Putin itu dianggap tidak realistis oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dan itulah yang pada akhirnya memicu konflik Ukraina-Rusia yang sudah berlangsung 3 tahun lebih. Nah, sekarang pada Maret 2025 sendiri, konflik masih berlangsung, dengan Rusia tampaknya sedang dalam posisi yang menguntungkan di medan perang. Dan itu kenapa jika tujuannya hanya gencatan sementara, Putin akan menolaknya, karena ia khawatir itu hanya digunakan Barat untuk menyuplai persenjataan ke Ukraina. Mengapa Putin sulit dikalahkan Amerika? Di sisi lain, ada alasan kuat kenapa Putin sangat sulit dikalahkan dengan Trump sulit menekan Rusia. Pertama, jelas Rusia masih kuat secara militer. Bahkan saat ini sendiri, seperti yang ada di peta, Rusia sudah menguasai kurang lebih 19% wilayah Ukraina. Rusia memiliki kontrol penuh di Luhansk, sebagian besar Donetsk, plus jalur darat dari Donbas ke Crimea, lewat Zaporizhia dan Kherson. Di mana secara strategi, ini artinya Putin datang ke Alaska dengan posisi menang di lapangan, sehingga bisa menuntut pembukuan konflik di garis saat ini, hal yang gak disukai Ukraina. Kedua, Putin punya kendali penuh di dalam negeri. Ketiga, dunia masih butuh energi dan sumber daya Rusia. Dan keempat, Putin ahli memainkan simbol dan narasi, sehingga selalu bisa membalikkan tekanan jadi keuntungan. Ya, pada akhirnya seperti kata Trump, Rusia adalah kekuatan yang sangat kuat.
Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya, usai pertemuan di Alaska, Trump sekali lagi mengatakan, pertemuan dengan Putin adalah pertemuan yang hangat dan bisa jadi landasan dibalik perdamaian Ukraina dan Rusia. Namun semua kini tergantung pada Ukraina.